Kisah Tasripin Konglomerat Semarang zaman Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cerita Cerdas. Apa kabar kalian sahabat? Semoga sehat dan selalu murah rezeki. Amin ya robbal alamin. Cerita kali ini mengenai seorang tokoh yang tak kenal takut. Seorang di balik layar posisinya. Namanya Pak Tasripin. Namanya mungkin tidak sepopuler beberapa pahlawan sejarah lainnya, tetapi jangan salah, peran dan pengaruhnya sangat besar, terutama di kota Semarang yang berada di bawah kekuasaan Belanda pada masa itu. Jadi jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan pemberitahuan agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Oke, kita mulai cerita ya. Waktu dulu di era zaman pemerintahan kolonial atau disebut juga Hindia Belanda di Semarang, ada namanya Pak Tasripin. Pak Tasripin bukan cuma tuan tanah, tapi juga pengusaha kulit yang gede. Lahirnya kurang lebih tahun 1834, tepat 4 tahun sesudah perang di Jawa selesai. Zaman Pak Tasripin itu barengan sama Raja Gula Semarang, Mr. Oei Tiang Ham. Ada yang kenal dengan Mr. Oei Tiang Ham? Kamu ketik di bawah ya kalau kenal. Oke, lahan milik Pak Tasripin yang di Semarang Timur memang lumayan gede. Dia punya harta benda banyak, gedung-gedung dan tanah-tanahnya lebar banget. Dari sepanjang Jalan Bojong atau yang sekarang dikenal jadi Jalan Pemuda, desa-desa di Jalan Mataram sampai ke tempat-tempat yang lainnya. Jejak Pak Tasripin masih bisa kalian temuin di Kampung Kulitan. Di situ sebagian besar rumah-rumah masih punya kepemilikan Pak Tasripin. Ada juga sih rumah yang desainnya campur aduk. Misalnya ada sentuhan Melayu tapi juga ada sentuhan arsitektur kolonial yang mencolok. Rumah-rumah yang bercampur gaya Melayu sama kolonial Belanda masih bisa kelihatan jelas di Kampung Kulitan, Kampung Jagalan, Mataram, Semarang. Atapnya yang tajam dan beberapa anak tangga di bawahnya bikin kelihatan rumah itu menjadi keren. Yang jadi ciri khasnya, biasanya ada 3 pintu di beranda rumah, memberikan sentuhan unik pada setiap bangunannya. Pokoknya keren banget deh. Jadi intinya Pak Tasripin itu membeli tanah dari orang Belanda buat ekspansi bisnisnya. Dia punya rumah di beberapa tempat termasuk Jeruk Kingkit, Kampung Kulitan, Paderesan, Wot Perahu, Kendingan, dan beberapa tempat lain. Beberapa lahan juga jadi rumah buat karyawan-karyawannya yang mayoritas dari pinggiran kota Semarang. Satu lagi nih geng, di koran Algemeen Handelsblad tahun 1919, koran tersebut adalah koran berbahasa Belanda, disebutkan kalau kekayaan Pak Tasripin itu mencapai 45 juta gulden. Rata-rata Pak Tasripin tiap bulan bisa menghasilin omset sekitar 35 sampai 40 ribu gulden. BTW kalau kalian mau tahu, 45 juta gulden itu setara dengan 400 triliun. Luar biasa bukan? Menurut koran Belanda juga, yang namanya koran De Lokomotief pada tahun 1902, Pak Tasripin ini dapat izin untuk ngurusi pemotongan hewan ternak di tempat penjagalannya di Kampung Beduk. Kulit hewan ternak ini kemudian dipakai salah satunya buat bikin wayang kulit. Tasripin gak cuma berbisnis di bidang kulit, tapi juga di bidang kopra, kapas, sampai properti. Kelihatannya memang jago bisnis Pak Tasripin ini. Pak Tasripin juga punya kapal buat kirim kopra dan kapas ke negara-negara Asia. Dulu waktu pelabuhannya masih di sepanjang Kali Semarang, dia terkenal dekat sama pemerintahan kolonial Belanda. Bisa dibilang punya hubungan yang erat atau hubungan yang spesial sama mereka. Pak Tasripin ternyata juga akrab dengan Ratu Belanda, Wilhelmina. Ratu Wilhelmina memberikan sejumlah uang koin kepada Tasripin, di mana di kedua sisinya tergambar wajah sang ratu. Nah, Pak Tasripin sebagai bentuk penghargaan pasanglah beberapa uang koin hadiah dari ratu tadi di lantai rumahnya.
Keren, sebagai kenang-kenangan katanya. Itulah mengapa Pak Tasripin sebagai orang Jawa tetapi ditakuti Belanda. Serdadu Belanda itu melihat ada gambar Ratu Belanda di lantai rumahnya. Kalau dia injak, sama saja melecehkan simbol negara Belanda. Menurut berita dari koran Batavia's Nieuwsblad tahun 1919, Tasripin meninggal dunia pada tanggal 9 Agustus 1919. Usianya waktu itu 85 tahun. Pak Tasripin juga diketahui punya beberapa istri dan salah satu anaknya bernama Ahmad Tasan. Ahmad Tasan mengalami masa-masa pergerakan Sarekat Dagang Islam atau SDI yang kemudian akhirnya berkembang menjadi Sarekat Islam. Meskipun popularitasnya menurun setelah kematian Ahmad Tasan, bisnis keturunan Pak Tasripin ini masih tetap berjalan loh. Pada sekitar 1950-an, ada entitas bisnis yang dikenal dengan nama Tasripin Concern yang masih aktif di Semarang. Ini menunjukkan ketangguhan dan kelangsungan usaha dari warisan bisnis keluarga Pak Tasripin, bahkan setelah beberapa generasi dan perubahan zaman. Ya, demikian tadi cerita cerdas mengenai Pak Tasripin Crazy Rich asal Semarang yang ditakuti oleh Belanda. Semoga menginspirasi, memberi pengetahuan buat kita semua. Mari tetap menjaga kewarasan berpikir logis dengan selalu berpikir tentang fakta cerdas. Sampai ketemu di video fakta cerdas lainnya. Jangan lupa like dan komen di bawah jika kalian menyukai fakta cerdas ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.